lagi. OS dulu aja kali ya. Lega. Besok. Tempe jaket adalah makanan yang paling aneh suka. Tapi Alhamdulillah. Makan. Tapi kalau dipikir-pikir udah lama juga nggak makan tempe jaket ya. Ini lama tempe jaket lagi. Kenal kan? Oh. Waduh, perasaan udah tidur cepet deh. Kok telat lagi ya? Harus buru-buru nih. Bangkitlah segera dari lelapnya tidur. Wahai kaum muda, bersatulah semua, cetuskan cita bakti. Marilah bersama kuatkanlah iman, segala yang baik terpuji. Wabimana dihim misakakum. Hayatullah aladzina mazala fil ghurab. Alaikum antadhabu ila fusulikum antum al'an. Si Darsono buru-buru banget ya. Hati-hati, Sok. Aduh, penuh banget lagi. Hangat mentari pagi ini, antarku pulang dari bermimpi. Ramai tersenyum matahari, inginkan aku menyanyi. Pagi ini, nada sumbang enyah. Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang sedang hangat di negeri ini, yakni feodalisme dalam kehidupan di kalangan masyarakat. Ada yang tahu apa itu feodalisme? Ya Set, menurut saya feodalisme itu kayak perbudakan ya Set. Katanya di pesantren banyak terjadi feodalisme juga, Ted. Perlahan kau bangunkan aku, antarkan segelas kopi. Dengar canda adik-adikku, inginkan aku segera bersama. So, mau sampai kapan begini terus? Baik, fokusnya kembali ke saya lagi. Mengenai relasi kiai, santri berlandaskan adab dan legitimasi moral, bukan paksaan feodal, karena penghormatan di pesantren tumbuh dari kesadaran akan nilai ilmu. Tradisi intelektual seperti bahsul masail serta peluang mobilitas sosial bagi santri berprestasi menunjukkan bahwa struktur pesantren tidak bekerja seperti feodalisme. Tuduhan feodal lebih muncul dari jarak pemahaman publik terhadap kultur pesantren. Oke, kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini ialah pesantren bukanlah praktik tempatnya feodalisme, karena Islam menganjurkan hormat
Hikmat kepada sang guru. Karena itu bentuk kita menghargai ilmu, menghargai para pemberi ilmu. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul. Sok bangun, Sok. Sok, bangun. Sok, udah bel nih. Ayo sholat dua. Duluan lah, Met. Aneh ngantuk. Ya udah deh. Met, nitip batagor dong. Sama uduk satu ya. Sama es teler ya, aus nih. Iya, nanti Aneh beliin ya. Ya Allah, Aneh capek jadi orang yang disuruh-suruh terus. Aneh capek kayak gini terus, ya Allah. Kenapa sih Aneh jadi orang gak enakan banget? Kuatkanlah hati hamba, ya Allah. Semoga hamba bisa belajar dengan rajin. Semoga semua doa hamba terkabul, ya Allah. Please ya Allah, please. Hamba capek banget nih. Semoga terkabul, ya Allah. Amin. Aus nih. Bau, Mehmet lama banget ya. Titipan kita mana ini? Itu si Mehmet. Woi, Met, mana titipan kita? Iya nih, pesanan kita mana? Bau, lama banget. Aduh, maaf ya. Tadi kelamaan sholat duhanya. Keburu kating tutup. Apaan sih? Barusan dia. Orang disuruh dikira bersandar kali. Gak jelas banget dah. Kita harus nungguin apa? Aus nih. Iya, maafin Aneh. Kalau kamu disuruh bilang aja. Kita kan nungguin dari tadi. Tahu. Iya, maafin Aneh. Suara apaan sih bisikan? Apaan? Itu bukannya si Mehmet ya? Kenapa ini? Kenapa? Ini tadi si Mehmet disuruh tapi nggak ngebeliin. Lah, lagian nanti nyuruh-nyuruh Mehmet mulu sih. Kan emang tugasnya dia. Iya, Mehmet kan pembantu. Iya bener tuh. Kenapa pada kayak gitu sih? Manci, lagian tadi si Mehmet disuruh kagak mau. Udah, cabut deh, udah sana. Udah. Awas aja ente. Cok, dilihat-lihat hari ini ente lemas amat. Gak tau nih, Aneh lagi kayak bingung gitu. Aneh ngerasa hidup di Husnul, Aneh gak bisa apa-apa. Aneh kayak gak berkembang gitu. Terus Aneh malah tambah malas, susah bangun, malas sekolah, banyak deh. Sebenarnya hidup di Husnul itu gimana diri kita sendiri. Jadi kalau katanya sih solusinya tuh kita harus tetap ingat sama orang tua. Soalnya orang tua tuh udah pasti ada. Udah, percuma nih ngomong sama kalian semua. Ngomong kosong doang. Kalian gak bisa ngertiin apa yang Aneh rasain. Udahlah. Sok, mau kemana, Sok? Tahu nggak Sok? Apa tuh? Ternyata tempe jaket ini gak sesempurna yang kita lihat. Luarnya sih emang kuat, tapi dalamnya rapuh. Kayak Aneh. Hidup tuh gak usah dibawa ribet, Matt. Persis kayak tempe jaket ini. Tinggal tempe, dikasih tepung, tambahin kecap, jadi makanan seenak ini kan. Tapi Aneh penasaran deh, asal-usul tempe jaket ini dari mana ya? Nah, jadi gini ceritanya, Met. Dulu, kata abang kelas Aneh, jadi gini, So. Dulu, belum ada namanya tempe jaket. Sampai di mana, stok makanan udah pada habis tuh. Pegawai dapur udah pada bingung. Situ sisa tempe, tepung, sama kecap. Dibuat menu dadakan.
tempe digoreng, terus dibalut sama tepung yang tebal kayak jaket, terus dituang sama kecap, jadi deh tempe jaket. Oh, jadi gitu ya, So? Nak, Bunda tahu menjalani hari-hari di pondok bukanlah hal yang mudah. Namun ingatlah, ayah Bunda sudah berjuang keras demi bisa memasukkan kamu ke pondok tersebut. Dan saat ini, kondisi ekonomi keluarga kita juga sedang diuji, Nak. Ayah Bunda sepertinya belum bisa memindahkanmu ke sekolah lain untuk saat ini. Assalamualaikum, Mi. Aku capek, Mi. Di sini Mehmet kayak nggak jadi orang. Mehmet tertekan banget, Mi. Belajar gak enak, selalu disuruh-suruh. Capek banget deh, Mi, di sini. Met. So. Met. Apa ente gak usah takut ya. Takut apaan? Ente harus lebih berani lagi. Soalnya takut itu cuma bikin ente lebih tertekan sama apa yang dibilang orang lain. Oke. Mending kita jalan-jalan. Boleh. Ayo. Kita siap-siap dulu. Yuk. Aneh tuh banyak pikiran tau, Sok. Aneh mikir, kalau di luar nanti tuh Aneh gak bisa jadi apa-apa. Aneh takut kebawa arus sama dunia yang kejam. Aneh takut rusak. Tapi ente tahu nggak, hal yang selama ini dekat sama ente, hal yang selama ini ente sering temui, itu sebenarnya jawaban dari pertanyaan yang ente lontarkan tadi. Emang apa? Tempe jaket. Jadi tempe tuh ibaratkan iman kita, Met. Tempe udah rapuh, udah hancur, sama seperti iman kita. Dan iman perlu dibarengi dengan budaya yang melapisinya agar tidak mudah hancur. Dan budaya itu ya tepung dari tempe jaket itu. Mereka adalah dua hal yang tidak bisa dipisahin, iman dan budaya yang kita pelajari di pondok pesantren. Bagaimana cara kita menghargai orang, bagaimana cara kita menghargai guru, dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah. Itulah budaya yang kita miliki di pesantren, Matt. Jadi gitu ya, Sok. Makasih ya. Udah ngurangin beban pikiran Aneh. Makasih udah jadi teman curhat Aneh. Makasih ya selalu ada buat Aneh. Jadinya Aneh bingung lagi nih, gimana caranya ngebalas kebaikan ente. Intinya mah Aneh cuma bisa bilang makasih doang, Sok. Makasih banget kalau ada buat Aneh. Makasih. Kalau tanpa ente, Aneh nggak tahu lagi mau kemana. Gak apa-apa, Matt. Sama-sama. Emang itu udah tugas kita kok, sama manusia untuk saling membantu. Udah yuk, kita pulang. Ya, hari udah mau pulang. Kemana ia kan bersandar, di mana ia kan singgah. Kalau nanti ku katakan pada risau tentang hari yang belum sampai, dengan apa ia jawabmu. Melaju yang jauh, ku terbuai dalam pilu. Yang jauh, ku menerka
Kok kayak gini ya? Ada yang mau kehidupan kedua ya Allah. Amin.